Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Laode Abdul Rajab Nadia SPI MSc, Dr. Andus Laode Mustafa Muhtar MSI, Laode Syaifuddin SP MSI, Laode Burhan STP, Arwin SP MSI. Di channel YouTube Lafi Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini kami Lembaga Amanah Family Indonesia melakukan ekspos program dan kegiatan yang Lembaga Amanah Family Indonesia yang akan memakmurkan masyarakat miskin, umat dan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Laode Mustafa Muhtar MSI dalam Lembaga Amanah Family Indonesia ditetapkan sebagai yang mewakili atas nama lembaga. Pada kesempatan ini, sebelum memaparkan secara detail tentang pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Amanah Family Indonesia dalam memakmurkan masyarakat miskin, umat dan rakyat, saya terlebih dahulu menjelaskan ada beberapa pengelompokan utama program Lembaga Amanah Family Indonesia. Pertama, program dan kegiatan utama. Yang kedua, program umum. Yang ketiga, program desa binaan. Yang keempat, program pengembangan bisnis, produksi dan distribusi. Yang kelima, program pemberdayaan masyarakat dan perempuan. Alhamdulillah pada kesempatan ini pertama saya akan memaparkan tentang program pembangunan dan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Buna. Ini merupakan salah satu program yang sangat strategis di Lembaga Amanah Family Indonesia di samping 3 sektor pembangunan masyarakat miskin. Pembangunan dan revitalisasi kawasan cagar budaya ini merupakan titik sentral dan fokus utama Lembaga Amanah Family Indonesia. Adapun kegiatan yang kami lakukan untuk revitalisasi ini pertama adalah melakukan pembersihan secara menyeluruh di dalam lingkaran benteng Kota Buna dan radius 20 meter dari lingkaran luar. Proses pembersihannya akan melibatkan banyak masyarakat dan setiap hari masyarakat itu akan diberi upah, diberikan insentif sebanyak 300.000 per kepala per hari. Ini merupakan salah satu kegiatan yang luar biasa. Yang kedua, setelah lakukan pembersihan, ada beberapa kegiatan lanjutan. Pertama, yang melakukan penataan dan peningkatan kualitas masjid Kota Buna, baik di dalam maupun di luar. Yang kedua, pembangunan museum budaya sebagai pusat penyimpanan benda-benda peninggalan kerajaan, baik dari raja pertama sampai dengan raja terakhir, serta benda-benda lain yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Yang kemudian pembangunan gedung Islamic Center yang bisa diperuntukkan untuk masyarakat dan ini dikelola langsung masyarakat secara gratis. Inilah salah satu ruang yang akan ditempatkan di depan pintu masuk utama cagar budaya benteng kawasan Kota Buna. Kemudian setelah pembersihan dilakukan penataan fisik dan lingkungan kawasan baik di dalam maupun di sekeliling lingkaran benteng kuno Kota Buna. Kemudian di dalam lingkaran benteng ini akan dibangun surau khusus, itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa melahirkan aura-aura yang sangat prinsip berkaitan dengan Kerajaan Buna. Yang kemudian penataan situs dan makam raja-raja Buna yang dalam kawasan itu maupun raja-raja maupun makam tua yang ada dalam lingkungan kawasan benteng kuno. Kemudian di dalam kawasan ini akan dibangun beberapa rumah-rumah adat yang dulu telah berdiri, rumah-rumah adat dan sering waktu rusak bahkan lenyap dari
tempat asalnya. Dan inilah momennya kami akan membangun kembali rumah-rumah adat itu yang pernah ada. Dan itu sudah berdasarkan pemetaan-pemetaan yang mungkin ya, pemetaan itu sudah ada. Dan hari ini belum ditemukan oleh siapapun, hanya ada di lembaga ini. Insya Allah ini akan semua kami jalankan. Kemudian pada jalur bagian timur dan bagian barat yang menghubungkan antara Lahorio, Kota Wuna, kemudian Lasihok dengan Kota Wuna, itu akan dibangun jalan 2 jalur dengan lebar 20 meter dan akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa lampu penerangan jalan. Dan inilah yang akan membangkitkan kawasan Kota Wuna sebagai kawasan cagar budaya yang selama ini yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Inilah saatnya Lembaga Amanah Famili Indonesia akan turun langsung menata dan melakukan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Wuna. Itulah beberapa bagian yang menjadi pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan dan revitalisasi kawasan cagar budaya kerajaan di Kota Wuna. Program utama Lembaga Amanah Famili yang kedua adalah pembangunan kampus gratis. Pembangunan kampus gratis ini fokus di Kabupaten Wuna. Program studi yang akan didirikan adalah program studi S1, S2, dan S3 berdasarkan kebutuhan Lembaga Amanah Famili Indonesia. Dan mahasiswa yang akan kuliah di kampus gratis ini berasal dari seluruh Indonesia. Diprioritaskan adalah masyarakat miskin yang ada di seluruh Indonesia. Terkait dengan pengembangan kurikulum, di kampus gratis ini mengintegrasikan antara IMTAK, IPTEK. Karena ini merupakan ruh dari esensi didirikan kampus gratis oleh Lembaga Amanah Famili Indonesia. Untuk program yang ketiga, Lembaga Amanah Famili Indonesia berkaitan dengan program utama adalah pembangunan mal gratis, tepatnya di Kota Raha. Pembangunan mal gratis ini akan didesain secara khusus dan unik dalam konstruksi pembangunan gedung, infrastruktur, dan fasilitas mal gratis ini akan dikembangkan secara modern, tetapi dia mengkombinasikan antara kegiatan bisnis dan pembinaan iman, imtak, dan akhlak. Dalam jajaran pembangunan mal ini akan dibuat 3 unit di tengah-tengah di sebuah masjid besar. Dan ini adalah salah satu kewajiban para pedagang ini adalah mengikuti pembinaan akhlak dan imtak sebagai salah satu perwujudan misi Lembaga Amanah Famili Indonesia meningkatkan penguatan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan akhlak dan iman. Untuk di mal gratis ini, seluruh pedagang yang akan berjual di mal itu akan diatur sepenuhnya oleh lembaga. Dan semua pedagang ini akan mengikuti aturan main yang ditetapkan lembaga. Mulai dari penempatan berdasarkan klasifikasi jenis yang akan dijual oleh para pedagang. Yang kedua, semua label-label untuk harga dalam mal gratis itu dikontrol oleh lembaga. Kemudian keuntungan yang akan diterima oleh atau yang akan dijual kepada konsumen itu diatur lembaga 15-30%, tidak boleh melebihi nilai 30% dari keuntungan, karena pedagang ini sudah gratis diberikan tempat di mal itu. Semua pengelolaan mal itu diserahkan kepada para pedagang, nanti akan dikelola khusus. Dan mal ini sangat tegas, siapapun yang berjualan dalam mal ini ketika dia melalaikan salah satu kegiatan pembinaan imtak, maka secara otomatis akan dikeluarkan dari mal. Alhamdulillah, Lembaga Amanah Famili ini sangat mulia untuk membangun masyarakat, mengkomunikasikan kegiatan bisnis, kegiatan usaha dengan pembinaan iman dan akhlak. Ini adalah salah satu langkah yang paling mulia yang dilakukan Lembaga Amanah Famili Indonesia dalam memakmurkan masyarakat miskin, umat dan rakyat di muka bumi. Program Lembaga Amanah Famili Indonesia yang keempat berkaitan dengan program utama adalah pembangunan rumah sakit internasional secara gratis kepada masyarakat. Program ini merupakan program yang sangat strategis. Belum pernah ada lembaga manapun yang membangun rumah sakit secara gratis. Alhamdulillah, Lembaga Amanah Famili Indonesia ini dia turun ke masyarakat untuk membangun fasilitas pelayanan
dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan rumah sakit gratis. Dalam pembangunan rumah sakit ini, semua masyarakat berhak untuk menerima pelayanan dari lembaga tanpa terkecuali, tanpa memandang apapun bentuknya. Dalam pembangunan fasilitas rumah sakit ini, semua rata. Tidak ada yang bisnis, tidak ada yang ekonomis, apalagi bangsal. Rata semua. Tidak ada pembedaan di sini. Kemudian dalam penataan dan pengelolaan rumah sakit ini terintegrasi dengan pembinaan akhlak, iman, dan takwa. Di samping pembinaan dan program penyehatan masyarakat, tetapi dia seiring sejalan dengan pembinaan akhlak dan intak. Kemudian salah satu item dalam pembangunan rumah sakit ini akan dilakukan penyediaan fasilitas layanan apotek gratis untuk semua kalangan masyarakat, baik yang rawat dalam maupun rawat jalan. Itu diperuntukkan sama saja, hanya menunjukkan beberapa identitas, melaporkan kepada petugas khusus yang disiapkan oleh lembaga, dan semua fasilitas dan layanan itu akan diberikan terbuka secara umum. Dan program rumah sakit gratis ini berlaku untuk siapa saja, seluruh Indonesia, dan bisa punya kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Alhamdulillah, Lembaga Amanah Famili Indonesia akan menghadirkan langsung pembangunan rumah sakit gratis berkaitan dengan pembangunan masyarakat, umat, dan rakyat. Program Lembaga Amanah Famili Indonesia yang kelima berkaitan dengan program utama adalah pembangunan sekolah satu atap terpadu, mulai dari SD, SMP, SMA dalam satu kawasan, dan akan dibangun beberapa gedung secara berjenjang. Dalam pembangunan sekolah gratis ini, seluruh operasional sekolah ini akan dibiayai sepenuhnya oleh lembaga, baik pengelolaan ekstrakurikuler, intrakurikuler, tenaga pengajarnya semua akan difasilitasi oleh lembaga. Pengadaan fasilitas apapun semua akan difasilitasi oleh lembaga. Dalam pembangunan sekolah satu atap ini akan dikombinasikan dengan pesantren modern. Kemudian dalam pesantren modern itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasi. Jadi setiap dari SD sampai SMA itu akan diberikan keterampilan khusus di 3 sektor. Pertanian, peternakan, perikanan. Dalam skop kecil ini berkaitan dengan program-program lembaga yang 3 sektor ini. Dan inilah sebagai cikal bakal untuk memasyarakatkan program-program lembaga setelah mereka tamat dari sekolah. Alhamdulillah, semua tenaga pengajar, tenaga administrasi dalam sekolah itu akan dirumahkan, akan diberikan fasilitas oleh lembaga seutuhnya. Dan khusus berkaitan dengan gaji dan atau insentif, semua tenaga pengajar, tenaga administrasi di lembaga ini akan diberikan gaji yang sangat besar. Karena ini adalah salah satu cikal bakal untuk membina intak, iman, dan akhlak calon-calon peserta didik. Dan ini berlaku untuk seluruh kalangan masyarakat, berhak untuk masuk di sekolah gratis lembaga ini. Terkait dengan penataan internal di Lembaga Amanah Famili Indonesia, itu sepenuhnya berada dalam penanggung jawab urusan internal dan logistik. Lembaga Amanah Famili Indonesia tidak hanya bergerak pada sektor hulu, tapi sampai pada sektor hilir. Olehnya itu, semua hasil produksi yang dilakukan di desa binaan, baik di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, maka lembaga ini memiliki suatu struktur yang namanya penanggung jawab distribusi, produksi, dan pengembangan bisnis. Sehingga semua hasil-hasil produksi itu sampai di market. Nah, oleh karena itu, lembaga akan memfasilitasi semuanya melalui pengembangan bisnis itu. Yang kemudian ada program yang sangat khusus dari Lembaga Amanah Famili Indonesia ini adalah pemberdayaan perempuan. Di pemberdayaan perempuan ini ada 2 program utama. Yang pertama adalah pembinaan intak dan akhlak. Yang kedua adalah pembinaan keterampilan dan produksi. Berkait dengan pembinaan intak dan akhlak, Lembaga Amanah Famili Indonesia ini khusus untuk memfasilitasi ibu-ibu dengan menghadirkan penceramah kondang yang memiliki kapasitas dan kualitas. Yang kedua berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan produksi,
Lembaga Amanah Famili Indonesia melalui program pemberdayaan perempuan ini lebih fokus bagaimana meningkatkan keterampilan produksi, bagaimana meningkatkan keterampilan pengolahan untuk pangan di 3 sektor. Sehingga ibu-ibu memiliki pekerjaan baru di aspek produksi. Mereka mulai bekerja di aspek hilir, yang pada akhirnya ini akan bermuara pada aspek bisnis dan peningkatan pendapatan keluarga. Saya kira demikian menjadi tautan dari program Lembaga Amanah Famili Indonesia, yang tentunya ini menjadi salah satu kekuatan kita bersama, karena kita berbicara dari hulu ke hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kami dari Lembaga Amanah Famili Indonesia sebagai yang ditugaskan di lapangan untuk melaksanakan beberapa program kegiatan dalam pengembangan 3 sektor, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Pada kali ini saya akan membawakan beberapa program kegiatan khususnya pada sektor perikanan. Pada sektor perikanan, pada sektor pertanian ini itu akan dikembangkan 2 jenis tanaman, yaitu tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Artinya termasuk kategori tanaman semi musim atau tanaman jangka pendek, yang dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 3 bulan itu sudah memasuki panen. Dalam kegiatan nanti di lapangan kami akan mencoba mengumpulkan data dari beberapa desa binaan, karena desa sasaran kami ini adalah desa sangat tertinggal, dan desa berkembang. Jadi kami akan mendata lahannya, itu nanti akan dibantu untuk diolah melalui peralatan mesin. Apakah kami akan menyewa pihak ketiga atau membeli sendiri alat tersebut untuk membantu mengolah tanah atau lahan daripada petani di desa-desa binaan tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga akan menyediakan sarana produksi. Dalam hal ini yaitu bibit, pupuk, dan sebagainya. Dalam hal bibit ini dan pupuk, kami akan mencoba melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan perusahaan benih, bibit, dan juga perusahaan pupuk, dalam rangka untuk membantu saprodi kepada petani di desa binaan tadi. Kemudian yang berikut, setelah itu tersedia, akan dilakukan penanaman. Dalam penanaman ini didahului dengan pemupukan awal, khususnya pupuk urea, dalam rangka merangsang pertumbuhan tanaman. Kemudian dalam pemupukan juga ini ada juga yang akan dilakukan itu pemupukan lanjutan. Ini khusus pada tanaman-tanaman yang tanaman buah, karena di tanaman hortikultura ini itu kami akan mencoba fokus prioritaskan pada tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Kemudian yang berikut, di dalam juga kami akan membantu dalam hal pemeliharaan tanaman, baik penyiangan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, dalam penanganan panen dan pasca panen, petani dalam hasil produksinya itu diberikan kebebasan apakah dia akan menjual produksinya dengan pihak lain dengan harga yang menjanjikan, atau lembaga sendiri juga kami akan membeli dengan harga yang menguntungkan, tentunya menguntungkan petani. Kemudian juga kami akan mencoba melakukan kerjasama pemasaran ini dengan pihak-pihak seperti Hypermart, Swalayan, atau melakukan kerjasama dengan daerah lain. Bahkan kami akan melakukan kerjasama ekspor. Kemudian produk yang dihasilkan petani di desa binaan tadi, yaitu desa sangat tertinggal dan berkembang ini, itu juga kami akan mencoba mengembangkan yang dikatakan dengan produk olahan yang dalam rangka untuk menambah nilai tambah daripada produk petani sendiri. Jadi ke depan itu kami juga akan membangun pabrik untuk mengolah hasil-hasil produk pertanian. Misalnya
jagung atau pada tanaman pangan jagung atau ubi itu bisa dibuat pabrik tepung. Kemudian dari tanaman hortikultura khususnya tanaman buah-buahan dan tanaman sayuran itu juga akan dibuat olahan dan kemudian juga untuk menyuplai pada swalayan-swalayan, hypermart dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini kami akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan program pengembangan Desa Binaan Lembaga Amanah Famili Indonesia. Secara garis besar, program pengembangan Desa Binaan Lembaga Amanah Famili Indonesia terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah pertemuan dengan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah bupati, camat, kepala desa dengan kategori desa sangat tertinggal, desa tertinggal, dan desa berkembang. Tujuan daripada pertemuan tersebut adalah dalam rangka untuk melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan terkait dengan program-program desa binaan Lembaga Amanah Famili Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan pendataan kebutuhan yang terkait dengan masyarakat seperti data profil dan data potensi desa. Yang ketiga, program daripada pengembangan desa binaan ini adalah penyediaan sarana produksi yang terdiri dari 3 sektor: sarana produksi pertanian, produksi perikanan, dan peternakan. Kemudian program selanjutnya daripada desa binaan ini adalah melakukan kerjasama dengan tenaga-tenaga penyuluh. Dalam hal kerjasama dengan tenaga-tenaga penyuluh di kecamatan, ada beberapa kriteria-kriteria yang akan ditandatangani atau yang akan diikuti sebagai panduan bagi penyuluh-penyuluh kecamatan untuk melaksanakan tugas pendampingan maupun pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan nantinya. Selanjutnya, yang kelima adalah program pelatihan bagi masyarakat desa binaan. Nah, dalam kegiatan pelatihan ini, kami dari Lembaga Amanah Famili Indonesia akan memfasilitasi para narasumber dari perguruan tinggi yang akan melaksanakan pelatihan atau melakukan pembinaan kepada masyarakat desa binaan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan program atau pelaksanaan produksi yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman, di mana pelaksanaan produksi ini ada 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor peternakan. Demikian penjelasan daripada program pengembangan desa binaan Lembaga Amanah Famili Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Laudeburan STP Lembaga Amanah Famili Indonesia untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas program kerja Lembaga Amanah Famili Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Saya menyampaikan adalah itu sektor peternakan. Sektor yang lain sudah disampaikan beberapa teman tadi. Saya mengambil hanya sektor pertanian, peternakan. Sektor peternakan ini untuk membantu kepada masyarakat miskin, bahwa kami dari Lembaga Amanah Famili Indonesia untuk melakukan sosialisasi terhadap tugas lembaga ini untuk kepada masyarakat, bahwa melakukan program-program kerjanya, yaitu pembuatan kandang, pembuatan proses kandang atau melakukan penyemprotan, pelepasan bibit ayam, bebek dalam kandang,
pemberian pakan hingga menjelang panen, yaitu pemeliharaan dan perawatan, pengelolaan pasca panen dan distribusi. Pengelolaan pasca panen ini akan dilakukan oleh masyarakat juga, dilakukan masyarakat yang tidak mampu, sehingga bisa masyarakat tidak akan tidur untuk melakukan pembuatan hasil-hasil ternak, yaitu pembuatan nugget ikan, dengan nugget ikan, ayam, bakso ikan, atau nantinya akan dijual ke swalayan-swalayan. Saya kira itu mungkin saya sampaikan pada sore hari ini. Tapi program kerja Lembaga Amanah Famili Indonesia itu untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu. Itu tugas kita sebagai di lembaga. Kira itu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, salah satu sektor yang sangat fundamental yang akan dikembangkan oleh Lembaga Amanah Famili Indonesia ini adalah sektor perikanan. Jadi ada 3 komponen yang kita lakukan dalam sektor perikanan. Yang pertama dari aspek budidaya. Aspek budidaya ini ada 2, budidaya air tawar dan budidaya laut. Yang kedua yang kita lakukan adalah proses pengolahan. Bagaimana bahan baku dari hasil budidaya ikan air tawar dan budidaya laut itu diolah menjadi diversifikasi produk. Apakah itu frozen food ataupun produk-produk olahan kering. Yang ketiga yang kita siapkan adalah marketnya. Jadi produk sektor perikanan ini mulai dari proses budidayanya, pengolahannya sampai marketnya itu menjadi satu rangkaian kegiatan budidaya dari hulu ke hilir. Inilah yang menjadi ciri dari Lembaga Amanah Famili Indonesia. Bagaimana mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin, umat dan rakyat dengan pendekatan sektor perikanan. Karena bagaimanapun juga daerah kita memiliki potensi sumber daya air, memiliki potensi sumber daya perikanan yang harus kita kelola dan kita optimalkan secara maksimal. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Lembaga Amanah Famili Indonesia hadir di muka bumi ini untuk membangkitkan gairah usaha, gairah bisnis dari masyarakat kita, sehingga ada perubahan tatanan, ada perubahan kehidupan, ada peningkatan pendapatan rumah tangga yang menjadi target binaan Lembaga Amanah Famili Indonesia. Saya kira ini menjadi perhatian kita yang sangat serius dari Lembaga Amanah Famili Indonesia.